Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, melanjutkan dari apa yang saya sampaikan pada minggu lalu terkait dengan Islam itu adalah amalan lahir dan Islam itu amalan batin. Sudah banyak yang saya jelaskan. Pada hari ini saya akan menyampaikan hadis yang terkait dengan masalah yang tadi saya sampaikan, bahwa Islam adalah amalan lahir dan amalan batin. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini berbunyi, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu jelas dan haram itu jelas. Dalam ajaran Islam ada aturan tatanan yang antara lain hukum halal dan haram. Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru orang-orang mukmin dengan firman-Nya, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kamu sekalian ke dalam ajaran Islam, ke dalam Islam secara kafah, secara total. Orang-orang mukmin apabila sudah berikrar syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka orang tersebut disebut dengan orang mukmin. Orang mukmin itu sudah terikat oleh aturan. Jika dia tidak ingin terikat oleh satu aturan, maka janganlah dia menjadi mukmin, menjadi kafir. Orang-orang kafir, orang yang sudah tidak ada aturan, tidak terikat oleh aturan-aturan. Orang yang beriman ada aturan. Orang yang taat terhadap aturan disebut dengan muslim. Dan orang yang tidak patuh dengan aturan, maka dia disebut sebagai orang kafir. Oleh karena itu, tidak ada orang mukmin yang tidak terikat dengan aturan. Oleh karena itu, kalau kita tengok dengan secara cermat, Islam dari akar kata aslama, artinya berserah diri. Berserah diri yang dimaksud adalah berserah diri pada aturan-aturan Allah. Ketika kita melihat hadis yang tadi saya sampaikan, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun, maknanya bahwa halal dan haram adalah aturan Allah yang sudah jelas, sudah pasti. Oleh karena aturan-aturan itu sudah pasti dan sudah jelas, maka kita harus mau mentaati terhadap aturan-aturan Allah yang sudah pasti dan sudah jelas. Kita tidak boleh mengingkari aturan yang sudah pasti. Halal seperti apa, haram seperti apa, itu harus dikerjakan oleh kita secara konsekuen sebagai seorang mukmin.
Jamaah yang dimuliakan Allah, kita tahu contoh yang jelas bahwa daging babi itu adalah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Daging sapi adalah daging yang dihalalkan oleh Allah untuk dimakan. Itu aturan Allah yang tertuang di dalam Al-Quran. Orang tidak boleh membantah. Yang haram harus ditinggalkan, dan harus yakin seyakin-yakinnya bahwa sesuatu yang diharamkan oleh Allah pasti ada madarat yang akan terjadi bila dilanggar. Dan apabila kita melakukan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, pasti ada manfaat balik dari apa yang kita lakukan dari sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah, mungkin sekali sesuatu hal tersebut akal kita belum bisa menerima, akal kita belum bisa memahami, akal kita belum bisa mengerti bahwa itu diharamkan. Pada saat agama Islam diturunkan, Allah telah memerintahkan kepada orang mukmin untuk tidak memakan daging babi. Mereka tidak ada yang membantah, meskipun tidak tahu kenapa daging babi itu diharamkan. 14 abad lamanya, sekian ratus tahun, sekian puluh tahun, mereka tetap berpegang teguh babi tidak akan dimakan. Berikutnya muncul ilmu pengetahuan bahwa ternyata yang diharamkan oleh Allah itu ada madarat yang mungkin akan terjadi apabila kita melanggar. Ternyata di dalam daging babi itu ada kandungan cacing pita yang akan membahayakan kepada tubuh seseorang apabila memakan daging babi. Dan umat Islam ketika belum ditemukan pengetahuan yang modern seperti itu, mereka tetap taat, tetap patuh terhadap apa yang telah ditentukan oleh syariat. Itu artinya bahwa apabila kita menemukan sesuatu yang oleh agama diharamkan dan akal kita belum bisa memahami, tidak ada kata lain kecuali kita patuh, kita taat terhadap apa yang telah menjadi ketentuan Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, Al-Quran berjumlah 6.660 ayat, dan kurang lebih ada 55.000 hadis yang menjelaskan tentang firman Allah tersebut. Islam tidak hanya mengatur persoalan zakat, persoalan sholat, persoalan haji. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan bagi kehidupan manusia. Bahkan sesuatu yang amat kecil pun diatur oleh Islam. Satu contoh, kita masuk WC diatur, ada doanya. Keluar WC ada doanya. Mau tidur ada doanya. Bangun tidur ada doanya. Semuanya tertata, teratur dengan baik, diatur oleh Islam. Maka dalam hidup dan kehidupan ini tidak ada satupun hal yang tidak diatur oleh agama Islam. Oleh karena itu, kita semuanya, kita masing-masing harus mengislamkan diri kita
segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita perbuat, yang kita katakan harus kita Islamkan. Tidak boleh sedetik pun kita tidak mengislamkan diri kita. Oleh karena itulah Allah berpesan kepada umat Islam yang beriman kepada Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wala tamutunna, jangan sekali-kali kamu sekalian meninggal dunia kecuali kamu dalam keadaan muslim, berserah diri, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hadis yang saya sampaikan bagian dari hadis yang amat panjang dapat kita pahami dengan sebaik-baiknya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.